podcast kita pada kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Di mana saya di sini sudah menghadirkan empat bintang tamu. Yang pertama yaitu pada Abil Hidayatullah, dan yang kedua yaitu Mahendra Adi Farma, dan pada bintang tamu ketiga Brian Rezaldo, yang keempat ada Buter Aligayo. Jadi di sini pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Jadi sudah bersama bintang tamu yang cukup keren. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menurut Abil pengaruh perkembangan teknologi ini terhadap kurikulum gitu. Menurut saya sih kalau perkembangan teknologi dalam kurikulum memang bagus untuk dilakukan untuk para guru sekarang ini. Soalnya para guru itu membutuhkan teknologi untuk bisa menambah wawasannya untuk dalam segi mengajar gitu. Jadi teknologi pun banyak yang kita laksanakan seperti HP atau e-fokus terutamanya kan. Jadi kan yang sekarang kan yang kita bahas banyak itu kan mengenai gadget gitu kan. Jadi ini kan sangat mempengaruhi kita maupun siswa gitu. Nah jadi guru pun bisa menggunakan gadget tetapi tidak seluruhnya untuk di dalam gadget tersebut. Nah jadi guru tuh hanya bisa melakukan gadget ini untuk dalam teknologi dalam dunia pendidikan, dan untuk kurikulum pun juga ada baiknya gitu. Jadi walaupun kita menggunakan gadget dalam pelajaran tersebut, jadi nggak harus kepada buku atau itu. Jadi kita bisa menambah yang tidak ada di buku, kita bisa mencarinya di HP gitu. Jadi menurut saya hanya itu yang bisa saya itu sih. Hanya itulah yang saya bisa jawab. Ya, kalau menurut Abil gadget itu kan tidak berpengaruh ya ketika kita melakukannya dengan menggunakannya ke arah yang lebih positif untuk buku gitu kan. Meskipun kalau kurikulum yang kata Abil tadi, kurikulum sekarang udah mulai ke arah teknologi ya, untuk perkembangan zaman. Nah, kalau menurut Mahendra gimana nih? Kan sekarang ini kan pesatnya perkembangan teknologi ini, ada penyelewengan, ada kasus negatif positif lah. Tapi bagaimana nih cara kita mengatasi tersebut gitu? Nah, benar. Di dalam masuknya teknologi di dalam pendidikan itu kan banyak negatifnya kalau menurut saya. Jadi negatifnya itu seperti pengaruh anak dengan kecanduan gadget. Jadi benar kata Abil tadi itu, gadget yang kita gunakan untuk pendidikan itu banyak disalahgunakan. Jadi ketika kita menjelaskan pelajaran itu, kita memperbolehkan mahasiswa atau siswa kita untuk menggunakan gadget, itu belum tentu pelajaran yang dia buka. Jadi faktanya sekarang kebanyakan gadget itu disalahgunakan bagi anak-anak. Jadi cara menanggulanginya, cara efektifnya itu penggunaan gadget itu harus dipantau langsung oleh gurunya. Bagaimana baiknya anak itu harus dibatasi waktunya. Jadi seperti itu Alicia. Baik. Mungkin kata Hendra banyak sisi negatifnya menurut pandangan Hendra ya. Kalau menurut pandangan Brian gimana nih pengaruh perkembangan teknologi terhadap pendidikan seorang siswa gitu? Kalau menurut Mahendra itu banyak negatifnya, anak-anak itu harus dipantau langsung. Bagaimana nih kalau orang tuanya nggak bisa memantau langsung gitu? Menurut saya sih tergantung bagaimana secara seorang anak dalam mengolah, menerima dan mengakses apa-apa yang ada di internet di daerah perkembangan globalisasi yang sekarang ini. Sebagaimana yang kita ketahui, internet ada bisa mengelola dampak positif dan dampak negatif. Dan itu tergantung si pengguna gitu kan. Kalau seandainya anak itu bisa memilah mana yang baik dan yang buruk, ya tentu ada pengaruh baiknya kalau anak itu bisa ke arah yang baik. Ya intinya gitu sih menurut saya, tergantung si anak dan juga penguasa orang tua harus lebih mengawasi, memantau. Ya seperti sekarang ini kan perkembangan teknologi ini kan sangat membutuh internet gitu kan, seperti kita untuk browsing atau mencari informasi gitu kan. Tetapi kan kalau misalnya bagi anak itu kan untuk pelajaran dalam
dalam pelajaran dalam menggunakan teknologi. Jadi bisa aja gitu kalau anak itu bisanya tidak mempercayai gurunya gara-gara gadgetnya gitu. Dia tahu percaya banget kepada gadget pada gurunya. Jadi seperti itu. Bisa jadi. Iya. Nah, jadi peran guru di situ itu lebih berkurang. Jadi kepercayaan anak itu kan tertuju kepada gadgetnya dibandingkan gurunya. Jadi kesimpulannya itu bisa dikatakan gadget lebih menarik daripada gurunya. Jadi bagaimana cara untuk mencari sisi baiknya di dalam gadget itu? Dan sehingga kalau seandainya gadget ini lebih dipercayai sama murid, terus kita mau calon-calon seorang guru ini gimana? Benar ya. Iya, Masa iya. kita sudah tertindas kemarin itu Iya. sama namanya apa? Nah, jadi kan jadinya dalam pelajaran pun kita tergantung dalam teknologi gitu kan. Kita kan menggunakan teknologi ini kan jika kita butuh gitu kan. Jika kita tidak butuh kan jadi kan susah gitu. Apalagi kalau kita butuhkan contohnya seperti yang tidak ada yang buku misalnya kan, kita kan bisa menambah wawasan yang di HP kita cari gitu. Nah, jadi kan sekarang ini kan kalau kepada siswa untuk dalam pendidikan ini kan bisa dikatakan efektif juga bisa, tapi yang tidak efektif juga bisa gitu kan. Jadinya kita tuh kayaknya bisa kayak mendampingi aja gitu muridnya itu, tapi kan tidak semua yang bisa kita dampingi sebagai siswa itu gitu kan. Tapi menurut saya sih kalau dengan internet ini juga mempengaruhi ekonomi. Bagaimana tidak? Dengan mengakses internet kita itu tentu mau dipakai data. Dan mungkin itu bisa menjadikan seseorang anak itu menjadi pribadi yang agak gimana gitu, memberontak pada orang tuanya yang berarti membutuhkan. Berpengaruh pada karakter kan? Ya. Kalau menurut dari Gunter Arigayo gimana tuh? Kalau permasalahan karakter tuh kan nanti kan dia mau main game, mau nanti ada juga tuh kasus yang alasannya untuk beli paket untuk sekolah gitu kan, untuk Zoom. Tapi ternyata itu menyalahgunakan kepercayaan orang tuanya gitu kan. Itu kan masuk ke karakter seorang siswa gitu kan. Seharusnya karakternya baik gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut saya, kalau memang benar teknologi ini selalu digunakan di waktu sekolah, langkah baiknya seorang guru selalu mengawasi siswanya tersebut. Bahkan kadang di sekolah telah menyediakan wifi. Jadi wifi ini menjadi pemicu untuk anak berbuat yang tidak. Kadang semua mata pelajaran sudah berlangsung atau proses belajar mengajar berlangsung, dan anak ini kadang kan di HP ini kan sudah ada 2 layar. Iya. Jadi kan Yang yang satunya lagi itu kadang untuk belajar, yang satu laginya itu untuk bermain-main game atau melihat YouTube atau yang lainnya sebagainya gitu. Tapi paling intinya itu yang pemerintah lah. Ya, berdampak juga sama Ya, karakter pemerintah. anak. Ya, teknologi berdampak dengan karakter anak. Kalau untuk ada juga karakter anak bersifat positifnya itu kan ada juga tuh. Ada mungkin dengan dia melihat video-video yang baik, bagaimana yang baik. Video pembelajaran. Nah, kan membuat karakternya lebih baik tuh. Iya. Akan ada tuh seperti itu. Nah, kan kalau di zaman-zaman sekarang kan kita juga bisa mengenal dunia luar gitu. Jadi kan kita tahu apa persoalan di dunia luar, dunia kita gitu kan. Lagi kalau dalam pendidikan tuh kita juga banyak juga yang menggunakan HP ini, apalagi khususnya bagi mahasiswa gitu. Bagi mahasiswa itu kan juga perlu banget tuh ya namanya HP gitu. Ya, perlu banget ya. Ya perlu banget. Apalagi kalau sayangnya ntar takutnya gini bagi mahasiswa yang tidak punya HP gitu. Takutnya bagi mahasiswa yang tidak punya HP jadi minjam jadinya gitu kan, jadi numpang gitu. Jadi dalam karakter anak pun dia tuh terasa kayak tersisih gitu ya, nggak layak nih kayak gini, masuk kuliah gini, orang punya gini semua gitu kan. Insecure jadinya. Ya. Jadi kan kurang efektif juga gitu kalau menggunakan HP gitu. Dan resikonya juga ada gitu. Jadi kalau kita sebagai ini contohnya kita aja ya yang mahasiswa ini, kalau kita yang saja yang tidak menggunakan gadget atau HP kan, ada yang lainnya, ada training yang lainnya ya. Bisa ketinggalan sama bisa kita. ketinggalan sama kita. Update kurang update kita ya. Jadi kurang update ya. Jadi kayak orang bodoh jadinya kita. Jangan kan itu kayak
kayak video-video yang viral-viral aja lah. Iya. Kalau sampai kagak punya apa itu kita tahu terus kita ini semuanya kelas sama teman-teman. Iya, benar. Lo kayak ketemu sama Tapi teman-teman. kan kalau misalnya siswa tuh misalnya nggak ada apa yang misalnya dari diberikan tugas oleh gurunya kan dulu kita kan mau mencari tugas tuh kan cari koran apa gitu kan. Iya. Sekarang kan dunia koran sekarang kan dunia gadget misalnya tuh cari berita cari aja di HP di Google, ya iya. Nggak sama kayak yang nggak sama seperti dulu misalnya kayak cari koran gitu. Kalau koran dulu kan ada mukanya bisa kita baca dapat ilmu juga. Tapi kalau di HP kan ntar tulisan tugas ntar kemana-mana. Apalagi kalau misalnya orang anaknya nggak punya HP, ntar disuruh pergi ke warnet. Nah, contohnya uang untuk warnet itu digunakan untuk salah gunain, misalnya main warnet lah, main game. Jadi salah jadi balik lagi ke karakter dasar. Nah, ya, jadi kan. jadi kan kesalahan. Jadi Malahan zaman sekarang koran itu sekarang digunakan udah untuk pembis gorengan. iya. Ya, tapi ada juga kan ada juga beberapa gitu kan dengan ada teknologi ini memang berfokus dengan teknologi gitu. Tapi tanpa kita ketahui gitu kan, meskipun kita udah ketahui nih ada kok yang masih hobi membaca koran, masih menulis buku, tapi sekian persen lah dari beberapa persen gitu. Ya. Lebih banyaknya ke handphone masing-masing. Iya, soalnya itu menarik kayaknya ya. Kita rasa sangat menarik. Di situ kita akan lebih banyak mendapat ilmu-ilmu yang tidak kita temukan di buku lah gitu. Tapi kan sudah lihat kan sekarang para mahasiswa kayak khususnya kayak anak SMP dan SMA gitu kan masih diperbolehkan sih dari kurikulum sekarang membawa HP gitu. Nah, benar. Masih banyak gitu kan. Nah, jadi kan buku ini ibaratnya nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi pemerintah Tetapi harus dibeli selalu kan? iya harus beli juga gitu, buku paket ini juga dibeli atau dipinjam gitu kan. Nah, jadi kita pinjam bisa dibaca apa gunanya gitu. Jadi kan capek-capek pemerintah aja yang memberikan buku paket itu. Bukan capek pemerintahnya, capek orang tuanya. Iya. Kita ambil sisi positifnya aja. Nanti kan tidak semua orang bisa beli HP, bisa beli data, itu kan bisa ambil sumbernya dari buku. Mungkin itu yang dimaksud untuk wajibkan beli buku, minjam buku gitu kan. Sesuai dengan ekonomi kita gitu kan, ada yang menengah, tinggi, atas. Kalau yang tinggi adalah kan HP-nya bisa gitu. Kalau yang rendah mungkin cuman bisa lihat sumber dari buku gitu. Mungkin itu. Terus kalau kurikulum sekarang yang kata Abdul tadi kan kurikulum juga udah berdasarkan ilmu pengetahuan seperti teknologi seperti itu yang baru di launching kan. Iya, ya, kurikulum gerak itu kan dengar-dengarnya yang akan dikeluarkan oleh menteri kita Pak Nadiem itu kan berbentuk link isinya. Iya. Sebenarnya yang kita tahu itu kan bentuk link, dia tutup lagi, buka lagi, gunakan pakai data lagi. Ujung-ujungnya Duit lagi. Iya, lagi ya nggak sih? Iya. Tapi kan itu supaya mungkin konsepnya gini tuh. Ya walaupun Kan sekarang kan perkembangan teknologi gitu kan. Jadi memang ada sih pengaruh negatif atau positifnya gitu Iya, tergantung penggunanya. Mungkin tidak ada maksud tujuan yang tidak baik. Pasti itu kayak pernah baca juga sih. Mungkin menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kayak untuk mencapai tujuan pendidikan gitu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk permasalahan karakternya itu gimana? Tuh Mahendra. Karakter sang anaknya dalam menggunakan teknologi. Iya. Jadi saya sepakat dengan yang dikatakan Bunda tadi ya. Bunda tadi itu. Jadi balik lagi kepada sang anaknya. Jadi bagaimana sang anaknya itu menggunakan teknologi itu dengan baik. Jika sang anak menggunakan teknologi yang baik, pasti dia akan mendapatkan dampak yang baik. Dimana kita lihat faktanya beberapa anak, sekian persennya anak yang menggunakan teknologi dengan baik itu pasti dia memiliki IQ atau pengetahuan yang luas. Jadi begitupun sebaliknya, bagi anak yang tidak menggunakan teknologi yang baik atau menggunakan gadget untuk game saja, itu pasti yang pertama yang akan terganggu adalah jiwanya, jadi karakternya. Jadi pasti terganggu antara dua itu. Itu sudah pasti untuk. Tapi kan kalau bagi karakter anak kan apalagi dengan gadget gitu kan, jadi apapun yang karakter anak itu jadi pemalas jadinya gitu. Iya. Ada juga sebagian itu ya. Iya, Ada juga pemalas yang gitu. semakin rajin ada juga ya.
Iya, biasa lagi rajin HP gitu. Yang bertambah itu cuma wawasannya, bukan ilmunya aja. Ah, Ilmunya tidak bertambah, cuma wawasannya aja yang bertambah. Prakteknya. Ya, banyak yang arahnya ke arah negatif gitu. Cuma teorinya tahu tapi prakteknya. Iya, praktek kurang. Ya, mungkin itu kalau di kita itu kan sama sebuah mata kuliah gitu kan, misalnya filsafat pendidikan gitu kan, bisa nggak sih dari teknologi tersebut tuh mencari kebenaran gitu kan? Kalau kita berfilsafat itu kan kita mencari kebenaran tuh, gimana tuh, bisa nggak tuh dihubung ke situ? Bisa kan, kalau kita kayak mendalam itu kan kita harus mencari sumber-sumber yang fakta juga gitu. Iya. Jadi kan kita kan nggak terpaku kepada buku juga, kepada teknologi juga bisa gitu kan. Nah, jadi kalau dalam berfilsafat kita dalam menggunakan teknologi untuk mencari sesuatu, untuk kita mencari sumber yang lebih dalam gitu, kan kita bisa mencari juga di HP gitu. nah, ini juga ya. Kalau yang kita kaitkan dengan filsafat, di mana filsafat itu kan tentang mengkaitkan dengan ilmu manusia. Jadi terkait dalam itu kan karakter pasangan, balik lagi ke karakternya. Iya. Jadi Tidak lepas dari iya, banyak gitu kan ya di teknologi penelitian gitu kan mencari kebenaran. Iya, jadi karakter itu bisa kita simpulkan dapat kita dahulukan dari ilmunya. Jadi perbaiki dulu karakternya, baru ilmunya. Iya. Ya itu makanya sudah zaman sekarang kan pemerintah sudah menerapkan pelajaran karakter itu dari TK. Iya. Dari TK. Udah dari sejak TK udah diajarkan karakter. Sudah diajarkan akhlak, sudah dalam pengajiannya juga. Saya sempat juga sih dengar informasi nih kan, dari beberapa tahun yang lalu tuh pendidikan TK itu bakal diwajibkan gitu ya, mungkin untuk sebuah itu ya. Iya, benar. Ya untuk mungkin untuk pembentukan karakter kan kata orang kalau mendidik dari kecil itu lebih mudah daripada saat udah dewasa gitu. Ya, ada ya lagu gitu ya. Belajar di waktu kecil gitu ya. Lanjut lagi. Sebagai mengukir di atas batu gitu ya. Iya. Iya. Jadi masa dini anak tuh sungguh berpengaruh untuk kedepannya, apalagi di dalam perkembangan teknologi ini ya sangat berpengaruh. Tapi tidak lupa juga kita bahwa teknologi ini kan banyak nih positifnya, tergantung pada orang yang itu tadi Iya, menggunakannya, benar. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini contohnya ya, anak-anak kecil-kecil itu ponakan saya ya, baru 3 tahun udah sibuk main HP dan kerjanya. Oh nggak ada apa namanya itu bersosialisasi sama teman-teman sebaya itu nggak ada. Dipanggil marah dia ya. Jambil HP-nya. Kamu ya. Sebenarnya kan sebelum anak-anak yang mengenal HP itu kan terusnya orang tua yang melarang gitu. Enggak, kalau kita kasih sekali pasti coba dulu gitu kan. Sama kayak kita main game gitu kan. Sekali main game pasti lama-lama kita kayak nagih gitu. Apa sih mainnya, jadi penasaran, jadi kan anak-anak pun tuh kan yang kecil-kecil jadi penasaran ini apa ya, kita bisa nanya-nanya gitu kan. Ini mencari dari muka pola ya udah pintar deh. Gitu kan. Ya udah sendiri Mungkin di sini juga perlunya peran orang tua ya kan Butet. Iya, itu filsafat tadi itu kan bisa jadi kayak gitu ya. Jadi peran orang tua itu bisa diambil dari situ. Ya, Bagaimana peran orang tua untuk mengajar anaknya. Tapi ada orang tua sekarang saya heran sama orang tua sekarang. Gimana tuh? Ya anaknya nangis ini kan, supaya Dikasih anaknya yang berhenti nangis dia kasih apa? Emang berhenti nangis. Benar-benar ya. Itu yang bikin herannya. Mungkin Dari situ mulai. Nah, di sini kan dalam pendidikan kan kita kan juga bisa nilai gitu. Pendidikan tuh nggak di kampus aja gitu. Itu kan kayak pendidikan di bagi masyarakat, pendidikan ya bagi orang tua dan keluarga juga ada di pendidikan gitu. Bagaimana orang tua tuh mendidik anaknya gitu kan. Jadi kan dari awal itu kan karakteristik anak itu kan sejak dini dilihat gitu. Kan dari keluarga gitu, bagaimana dia mendidiknya, cara mengajarkannya gitu. Jadi kan kalau keluarganya ibunya baik dia mengajarkannya, sampai anak yang besar pasti baik juga gitu. Jadi di dalam pengaruh perkembangan yang teknologi di dunia pendidikan ini bermulanya
dari keluarga lah. Iya. Bahkan dari orang tua nanti sampai dia mengawasi. Kalau dia di rumah, mungkin di rumah kalau udah diawasi oleh orang tuanya, udah takut gitu kan dengan teknologi yang seperti sekarang ini, mungkin nanti sampai di sekolah dia gitu tuh, orang tua nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu kan. Iya. Jadi peran orang tua sangat penting untuk pendidikan sekarang ini, apalagi di dalam perkembangan teknologi ya. Meskipun kalau di sekolah menggunakan teknologi, kalau nggak ada teknologi kita kurang update pula gitu kan. Iya. Jadi kita sangat membutuhkan teknologi juga. Jadi diimbangi antara Iya. teknologi dengan Memang ya pendidikan. suatu yang ada itu pasti, sesuatu itu pasti ada positif negatifnya ya. Dan mungkin kepada Mahendra bisa dijelaskan itu bagaimana bagusnya gitu di era globalisasi, di era teknologi seperti ini. Nah, saran dari saya itu ya kembali lagi pada orang tuanya yang pertama kali ya. Jadi kembali lagi ke orang tua, bagaimana cara mengajar anaknya, membagi waktunya dengan gadgetnya. Boleh kita kasih, tapi dibatasi. Misalkan ini contoh. Jadi Ya, nggak dibatasi, tapi diawasi juga. ya diawasi Iya, juga. Ada dampingan gitu. Kalau nggak ada dampingan kita nggak tahu dia lihat apa gitu kan. Iya. Yang baik mana. Karena keluar tuh macam-macam. Iya, ini kita nggak tahu apa-apa. Tidak apa Ini ibu. main pecah-pecah aja. Iya. Ini apa ibu nggak tahu kita kan. Harus sama. Nah, itu ya benar juga. Cuma kalau kita pisahkan anak kita dari teknologi seperti gadget itu kan juga nggak mungkin ya. Jadi iya perkembangan malah ini realitanya, faktanya kayak gini. Malah lebih hebat anak kecil daripada kita menggunakannya. Iya. Nah, jadi Bisa kita tinggal zaman. iya benar, kita aja bisa ketinggalan. Jadi itulah posisi apa. Jadi di situ ada positifnya juga di dalam teknologi, di dalam pendidikan. Nah, jadi untuk itu yang kedua di masa sekolah. Jadi di masa sekolah peran guru itu harus berperan banyak di dalam teknologi itu. Jadi seorang guru harus lebih menguasai teknologi daripada mahasiswa atau siswanya nantinya. Kita sebagai calon guru juga ya, Iya, kita harus iya. mempelajari juga Harus nih, jangan belajar. sampai kita ketinggalan Iya. dari siswa kita. Iya. Rasanya kita ditanya itu mahasiswa kita nggak bisa gitu kan. Iya, diketawain ntar sama mahasiswa kita. Kita harus menjaga kita harus menjaga karakter juga ya, karakter juga. Kita harus Iya, kita kayak begini iya. kan. Intinya sih banyak belajar, banyak nambah wawasan, ilmu gitu. Tapi kalau pengaruh tentang teknologi ini, pengaruh yang paling besar emang di kota saja. Cuma di desa kecil itu kan kadang keterbatasan jaringan, kadang alat-alatnya. Di sana kan belum modern seperti di kota. Alat-alat pun terbatas, teknologi. Belum di semua sekolah juga yang berpengaruh teknologi. Bahkan mereka pun kadang pergi ke sekolah pun tidak menggunakan kendaraan. Bahkan jauh pula kadang pergi jalannya kan cuma berjalan kaki pergi ke sekolah. Kadang melewati sungai. Mungkin akses internetnya belum ada juga kan, berarti mereka dalam pengaruh teknologi ini kurang berimbas Iya. namanya itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang kan anak-anak desa gitu, kalau memang mereka kan kurangnya teknologi kan di tempat mereka, tetapi pemikirannya itu lebih luas daripada orang yang memiliki teknologi ini. Dalam segi hal yang lain. Iya. Cuma mereka kan yang tidak tahu kan Iya. info-info yang terbaru mungkin, info yang lagi viral kadang, mungkin kan itu yang mereka tidak. Mungkin kalau di luar, misalnya tanaman gitu kan, misalnya kalau orang tanaman sekarang anak sekolah kan tidak tuker bagaimana cara mencatok. Bahkan kalau orang di sana kan dari segi turun temurun, kadang orang tua yang mengajarkan mereka, kadang guru itu pun kadang memiliki banyak berbagai variasi dalam belajar. Iya sih. Mungkin teknologi ini mungkin mengarahnya ada yang lebih baik yang Iya. misalnya kayak di daerah terpencil gitu kan. Jadi kan di daerah terpencil kan nggak mungkin didatangkan seorang guru gitu sejauh itu gitu kan. Jadi mungkin pikiran saya mungkin di teknologi inilah dia bisa belajar gitu. Ya, Ah, itu bisa positif ya, Iya, dari iya. pengaruh pengembangan Iya, dari jadi pendidikan juga. Nah, jadi kan sinyal itu kan bisa di bagi pemerintah tuh kayak
memberikan sinyal ke sana gitu kayak Akses internet. iya akses internetnya jadi Mungkin kan mereka kan ketertinggalan teknologi saja. Kalau ketertinggalan ilmu kan enggak. iya Ada guru Iya. yang di apa namanya? Bahkan guru-guru yang sekarang kan memang harus diseleksi dulu iya untuk mungkin menjadi guru. ya mungkin bisa jadi kan orang-orang yang terpilih itu tidak menggunakan HP itu untuk itu gitu untuk Iya. menambah ilmunya wawasannya untuk diri HP jadi mungkin beda jauh itu mungkin nggak ada guru yang bisa datang ke sana gitu kan Bahkan kalau melihat dari pedesaan kayak gitu kan, daripada mereka bermain HP, lebih baik mereka mencari kegiatan-kegiatan yang ada di alam itu, meneliti, mencari atau menjelajah gitu kan, sehingga mereka itu memiliki pengetahuan itu yang lebih daripada kita. Yang kita lihat di teknologi ini hanyalah berita-berita yang lagi viral kan, itu yang akan menyebar luas. Sedangkan kita melihat yang lagi viral, mereka sudah belajar yang ini makin lama makin Ya, jauh bagaimana termasuk kan? pengaruh negatif ya. itulah pengetahuan tuh yang pendidikan tuh kan kita nggak semua kalau di siswa kan kalau di sekolah kan kayak teori banyak Iya. pembahasan itu tapi kalau mereka kan lebih tahunya di bagian prakteknya Iya, praktek. gitu, langsung gitu kan diajarkan gitu kan itu aja yang kita beda cuman kayak mengenai karakternya siswa seorang anak itu aja gitu Ya, kembali lagi Iya. ke pengguna teknologi tadi Iya. ya, kita harus ada peran orang tua, ada peran guru berarti ya. Iya. Kalau untuk kesimpulan dari Brian gimana nih? Untuk mungkin dari kita lihat dari segi positifnya kan ya, tujuan perkembangan teknologi ini pengaruhnya pada pendidikan gitu. Mungkin bisa disimpulkan dari pembicaraan kita. Baik, bagi menurut saya sih pengaruh positif dari perkembangan teknologi ini begitu banyak. Bagus ya untuk Begitu perkembangan. bagus. Bisa Sebenarnya begitu bagus itu lebih memudahkan membantu dalam belajar. Bagaimana kita kayak waktu kita zaman era COVID kan, kita juga masih tak bisa tetap muka belajar bersama melalui akses internet. Iya, akses internet pakai Zoom ya. Iya, Zoom. kembali lagi gitu tergantung karakter anaknya lagi gitu itu aja gitu kembali lagi ke karakter anak Bukan apa namanya karakteristik, tapi tergantung bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bisa Cara kita mengontrol lah, mengontrol kita untuk mengakses kita internet. kan sama mahasiswa ya. Iya. Jadi, mana yang kita tahu kita mana yang baik, itu mana yang Iya. Udah alami. mana yang baik itu bagi kita. Ya. Cuma Enggak, kan- mana? Sekarang kita Jalan, jalan. di dunia tinggal pilih ya, Ah, iya. pilih ya. Semoga kita bisa lah memilih yang terbaik gitu untuk kemajuan pendidikan kita gitu. Untuk penyelenggaraan pendidikan gitu. Apalagi kalau di zaman sekarang kan kalau teknologi ini makin lama bukan makin mahal, makin lama itu makin menurun harganya itu. Jadi siapapun yang ingin memiliki teknologi yang canggih bisa mendapatkan dengan mudah. Iya. Bahkan itu seharusnya yang berdampak kayak gitu tuh banyak yang berdampak negatifnya. Akan lebih baik sebelum teknologi ini masuk ke daerah Indonesia atau ke negara Indonesia, seharusnya pemerintah lah yang meneliti terlebih dahulu apa manfaat dan apa yang dapat diambil, apa yang menjadi negatifnya. Maka peran pemerintah di situ ialah untuk mengontrol, mengawasi agar teknologi ini tidak berpengaruh kepada dunia pendidikan atau dunia Pada karakter anak. pada karakter anak juga. Ya, mungkin bisa di sini saya sebagai kalau di apa tuh host lah kalau di acara-acara formal itu ya, tapi kita sekarang ngobrol santai podcast gitu. Mungkin bisa saya simpulkan pengaruh perkembangannya teknologi di dunia pendidikan itu sangat banyak, ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu, tergantung siapa, dan juga membutuhkan peran orang tua, guru, bahkan kontrol diri sendiri gitu ya. Kontrol pada diri sendiri, kembali lagi pada diri sendiri gitu. Kita mencari kebenaran yang nyata dan kebenaran yang positif gitu untuk memajukan dan mencapai tujuan pendidikan sesuai undang-undang, sesuai
undang-undang pemerintah dan lain-lainnya gitu. Berarti ya bisa disimpulkan seperti itulah ya. Iya. Ya, terima kasih pada bintang tamu Abil, Mahendra, Brian, Gunter sudah memberi kritik, saran dan cara gitu ya untuk bagaimana kita seharusnya mengontrol ini. Mungkin kita cukup saja sampai di sini dulu. Jika ada kesempatan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol asik lagi. Ya. Mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa tentang pengaruh perkembangan teknologi pendidikan di dunia pendidikan ini sangat banyak sisi negatif dan sisi positifnya gitu. Tergantung lagi kita pada diri sendiri, dan ada juga peran orang tua, peran keluarga, peran guru gitu, dan diri kita sendiri untuk mengontrol kita bagaimana baiknya dalam memakai teknologi ini gitu. Yang mana teknologi ini juga di dalam bidang pendidikan juga sangat berpengaruh dan bisa menjadi pengaruh positif jika kita gunakan di dalam bidang yang positif. Begitupun sebaliknya bisa negatif jika kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Baiklah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga dari obrolan kami ini memberi dan bermanfaat untuk yang menonton dan yang mendengar gitu. Saya mungkin ada kesalahan dan dari perkataan-perkataan kami, mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.